Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berkuliah, mari kita berdoa. Silakan salah satu dari kita memimpin doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wal afatan fil jasadina wa ziyatan fil ibna wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halil alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa amal indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terima kasih kepada kita semua yang telah berdoa. Semoga itu dan belajar kita pada malam ini menjadi kelancaran. Baik, saya akan mulai melakukan absensi. Ya. Peggy, iya. Hendra, iya. Irfan, Yuwani, iya. Yunaidi, Zila, Melina, Ningki Beza, Norela, ada Nur Azia. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan topik kita malam ini terkait dengan pendekatan studi Islam, kita mungkin akan mengawalinya dengan membahas dulu atau mengingat-ingat dulu materi pada pertemuan yang lalu yang terkait dengan pendekatan, makna pendekatan dalam konteks Islam. Coba, apa saja yang dalam konteks pendidikan itu pendekatan itu diartikan? pendekatan normatif, pendekatan ilmu sosial, dan interdisipliner. Yang saya maksudkan tadi adalah makna kata-kata pendekatan dikaitkan dengan kajian Islam. Coba. Disebut juga dengan paradigma, mengakhiri atau meneliti, Ya. disiplin ilmu, atau wacana. Jadi selain itu apa? Pendekatan paradigma itu ke rangkaian berpikir untuk menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan. Ya, tadi apa pendekatan diartikan dengan paradigma, disiplin ilmu, apa lagi? Model, baik, itu ya. Makna kata-kata pendekatan itu kalau kita kaitkan dengan kajian studi Islam, ya bisa bermakna paradigma atau framework, atau diartikan framework paradigma itu sederhananya adalah cara pandang. Jadi artinya juga ada sebagai disiplin, metode, model, wacana. Baik, masih ingat ya? Sudah lupa ingat. Baik, karena musim utara ya. Utara kencang, banyak yang terbawa angin. Iya, Pak. Ya, malam ini kita akan berbicara tentang pendekatan studi Islam.
ya, pendekatan dalam Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah atau capaian yang ingin capai dalam pembelajarannya ada agar nanti di akhir kuliah ini pendekatan dalam studi Islam. Kira-kira jelas ya, clear ya yang akan kita bahas malam ini. Ya, pendekatan tadi sudah kita artikan sebagai disiplin ilmu, metode, paradigma dan seterusnya. Ya, pendekatan dalam studi Islam itu kan banyak ya. Sebenarnya ada pendekatan teologis, pendekatan historis. Pendekatan historis itu nanti macam-macam, ada apa? Ada pendekatan sosiologi, antropologi dan seterusnya. Kemudian ada pendekatan wilayah dan pendekatan topik. Sekarang kita masuk pada pendekatan pertama, yaitu pendekatan teologis. Apa yang maksud pendekatan teologis? Adalah pendekatan kajian aspek normatif ajaran Islam. Ya, aspek normatif ajaran Islam. Apa ciri-ciri pendekatan teologis? Bersifat tekstual, abstrak dan tidak memakai ilmu di luar produk Islam. Ya. Yaitu pendekatan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Ya, disiplin ilmu. Misalnya interdisiplin, multidisiplin. Ya, pendekatannya lebih memakai pendekatan kontekstual. Artinya berbagaimana ajaran Islam tidak hanya dilihat dari makna teksnya, ya, tapi juga makna sederhana yang memiliki tradisi dan kepakaran keilmuan. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri pendekatan historis itu adalah bersifat kontekstual, ya, kontekstual, tidak tekstual. Yang kedua, kritis, ya, selalu mempertanyakan kebenarannya, apakah betul, apakah benar, cara pandangnya seperti itu. Yang ketiga, bersifat objektif, ya, dan empirik. Empirik itu artinya pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang bisa dibuktikan dengan Pancasila. Ya, kita lanjut. Ya, ini pendekatan studi kawasan. Jadi kalau kita ingin misalnya meneliti, mengkaji tentang perkembangan satu masyarakat di komunitas, misalnya di perumahan, misalkan di kawasan industri, di kawasan penduduk nelayan, misalkan di kawasan penduduk perkotaan, kita bisa menggunakan pendekatan studi kawasan. Ya, di kawasan, ya. Bisa teman-teman meneliti tentang misalnya bagaimana perkembangan Islam di desa yang mana? Nah, desa Serani misalnya tentang kawasan. Ya, terakhir, jadi studi Islam itu selain ada pendekatan normatif, teologis, pendekatan historis, pendekatan kawasan, juga bisa memakai pendekatan kasus atau topik. Misalnya Anda mengkaji tentang gender, misalnya kan, gender itu adalah pendekatan studi topik. Atau mengkaji tentang demokrasi, ya, demokrasi itu namanya studi topik. Dan di Indonesia studi topik ini sangat berkembang. Kalau di bulan Ramadan kita lihat di TV itu kajian tentang Islam itu lebih banyak memakai pendekatan studi topik ini. Out dan modernisme, misalkan spiritualitas dengan itu namanya studi topik. Baik, sampai di sini ada yang belum jelas? Ada berapa pendekatan Islam yang kita jelaskan tadi? 4. Satu apa? Satu pendekatan teologis. Teologi. 2. Pendekatan historis. 3.
studi kawasan. Yang terakhir tadi pendekatan topik ya. Jadi kasus atau topik ya. Ini atau masalah-masalah yang aktual ya. Aktual. Contohnya tentang kajian Islam dan gender, Islam dan demokrasi. Itu lebih mengarah pada studi topik atau studi yang terkait masalah-masalah aktual. Ada yang belum jelas? Ya. Ciri-ciri pendekatan historis itu salah satunya ada kontekstual, Pak. Ya. Padahal selama ini kan kita mengerti sejarah Islam itu banyak dengan cara itu kan membaca, Pak. Berarti kan maksudnya tekstual. Mungkin bisa dicontohkan apa itu ciri-ciri kontekstualnya, Pak? Jadi Al-Quran itu ada dua nilai. Ada nilai namanya ide moral dan ada nilai nilai legal formal. Nilai legal formal itu yang ada dalam teks, ya, makna yang terdapat pada teks. Misalnya orang mencuri potong tangan, itu makna teksnya seperti itu. Nah, dalam konteks kajian di Islam dengan pendekatan historis, itu kita melihat pesan Al-Quran itu bukan pada makna legal formalnya, tapi pada makna ide moralnya. Substansinya apa? Pesannya itu, esensinya bukan memotong tangan pencuri, tapi adalah mencegah orang mencuri. Nah, ketika mencegah orang mencuri, caranya banyak, tidak hanya potong tangan, ya. Maka di Indonesia diterapkan berbeda dengan legal formal. Ini yang disebut makna kontekstualnya atau makna ide moral, bukan makna legal formal. Ada lagi? Jelas semua ya? Oke, jelas semua. Ya, nanti teman-teman, saudara-saudara kalian, nanti PR-nya adalah Anda membuat pilihan. Kira-kira dari antara 4 pendekatan ini, mana menurut Anda yang paling ideal untuk memahami Islam, mengkaji Islam, agar ada pemahaman dan pengamalan yang tepat. Ya, artinya Anda pilih salah satu dengan argumentasi yang Anda bangun sendiri. Jelas ya? Ya. Ya, nanti ada buat kajiannya atau analisisnya terkait itu. Saya kira demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita bahas malam ini bisa menambah wawasan, sekaligus ya memberi kekuatan pada kita untuk tetap yakin dan mengamalkan Islam secara nyata. Terima kasih pada kita semua. Maaf, mari kita akhiri pertemuan ini membaca hamdalah bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.